Piala AFF itu nggak masuk kalender FIFA, jadi kita harus fokus ke Asia dan Piala Dunia. Sudah benar Erick Thohir dan Sintayong gitu. Makanya Piala AFF turunin aja pemain-pemain lokal yang masih muda, nggak apa-apa, buat melatih mental, melatih skill mereka. Kalau perlu nggak usah Sintayong, pelatih lokal juga nggak masalah, karena nggak masuk kalender FIFA, nggak pengaruh sama sekali gitu loh. Terus juga resiko cedera juga, tahu sendiri mainnya negeri-negeri Asia Tenggara kan, seperti apa, kalian tahu cederanya Evan Dimas seperti apa. Jadi sebenarnya kita justru sangat peduli dengan Sintayong, biar mereka fokus ke Piala Dunia dan Asia. Kalian masih ingat gak kita dibantai Arab Saudi 6-0, dibantai Bahrain 10-0, dibantai Australia 6-0. Kalian mau seperti itu terus? SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC Senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja, gitu. Itu yang saya tawarkan. Saya nggak tahu apakah terus saya dihujat lagi, nggak setuju, maunya juara terus. Ya saya juga mau juara terus, tapi kan masalahnya liganya harus berhenti total berarti. Hah? Ya kan nggak mungkin liganya berhenti total. AFF sebagai trial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, setujukah teman-teman kalau Piala AFF itu hanya sebagai trial? Karena mengingat Piala AFF itu tidak masuk di kalender FIFA, dan sekalipun kita menang atau juara tidak akan mempengaruhi ranking FIFA, jadi tidak ada penambahan poin di sana. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen ini dan juga Bapak Erick Thohir. Kita fokus saja ke event-event yang ada nilai tambahnya buat timnas kita. Artinya ada efek untuk penambahan ranking FIFA, poin di FIFA. Piala AFF sendiri teman-teman, itu dia tidak masuk di agenda FIFA. Sehingga jangan heran kalau pertandingan-pertandingan pada Piala AFF itu sama seperti Liga Tarkam. Tahu kan? Keras, dan wasit juga kadang-kadang tidak jelas. Bahkan di Piala AFF sendiri terjadi mafia-mafia di situ. Jadi saya sepakat. Sehingga untuk Piala AFF sendiri lebih bagusnya kita kasih para pemain-pemain lokal yang mau belajar tentang sepak bola. Atau mungkin bisa diuji soal local pride yang selama ini disanjung-sanjung oleh Tommy Veli alias Bung Towel. Kan selama ini dia bilang, kenapa Sintayong itu selalu memakai para pemain naturalisasi. Sementara kualitas antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal kita tidak beda jauh, tidak berbeda sama sekali. Nah di sini kita ingin membuktikan pernyataan si Towel, dan kalau bisa pelatihnya pun jangan coach Sintayong. Pelatihnya itu kalau bisa Fahri Husni, dan asistennya itu M. Tahir, dan manajernya itu Henry Satrio. Orang-orang yang saya sebutkan ini adalah manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur tentang sepak bola Indonesia. Teman-teman ingat tidak Henry Satrio ini sebagai apa dia? Dia adalah pengamat politik. Tetapi akhir-akhir ini tiba-tiba dia berpindah haluan sebagai pengamat sepak bola. Sungguh ini sesuatu yang menurut saya sangat memalukan ya. Dia mengomentari sepak bola yang tidak jelas. Ada pengamat sepak bola yang masih mengkerdilkan definisi prestasi itu dengan trofi, dengan piala. Ini jika diterapkan, diaplikasikan pada pola pendidikan anak akan sangat-sangat fatal. Misalkan Anda punya anak, kemudian anak Anda belum bisa baca, bahkan huruf pun belum tahu. Lalu kemudian Anda masukkan ke sekolah yang mahal, kemudian Anda leskan dengan guru privat yang mahal. Dalam beberapa bulan kemudian anak Anda mulai kenal huruf dan bisa mengeja B-A-B-I, babi. Lalu kemudian Anda marah-marah kepada gurunya, kepada guru lesnya. Gua bayar mahal-mahal sekolah, gua bayar mahal-mahal guru les, bukan cuma buat begini, tapi untuk juara kelas. Lah, ini kan akan merusak mental anak, merusak mental gurunya. Dan dengan cara seperti itu, kalian nih pengamat bola ini merasa pintar dan menganggap pecinta bola Indonesia itu goblok-goblok, bodoh-bodoh. Ini mikir coba sampai di sini. Kita semua pecinta bola tuh nggak segoblok Anda gitu loh. Nggak usah ngerasa paling pintar. Ya benar juga.
Ini dia Henry Satrio yang saya sampaikan tadi. Seorang pengamat politik yang tiba-tiba menjadi pengamat sepak bola. Di dalam otaknya dia, prestasi itu harus ada trofi. Kalau belum ada trofi, artinya belum ada prestasi. Jadi, yang dihasilkan oleh Timnas U23 selama ini, lolos sampai ke babak semifinal, itu bukan merupakan sebuah prestasi bagi Henry Satrio. Jadi orang ini, Henry Satrio, otaknya sama-sama dengan Towel. Jadi sudah dicuci otaknya oleh Towel ini. Nasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, kalau inilah kalau orang politik tidak mengerti bola dan sok-sokan nanya tentang bola. Itu dia. Yang diinginkan cuma Trofi. juara dan juara. Kasih paham Bang Hamdan. Kasih paham orang yang tidak mengerti sama sekali. Heran saya. Jadi Bang. prestasi menurut orang-orang yang nggak ngerti bola ini cuma piala. Dia hanya berpikir, mana pialanya? Prestasi apa? Tahu nggak? Kita pernah divakumkan dulu sepak bola kita. Bayangkan. Itu prestasi juga ya. Terus naiknya ranking, apakah bukan prestasi? Kita bisa ke Piala AFC, apa bukan prestasi? Terus sampai semifinal, apa bukan prestasi? Aneh. Jadi orang-orang yang nggak ngerti bola tuh pengennya instan, yang penting angkat piala gitu. Kebanyakan makan mie instan. Aduh, Anda bener-bener. Bayangkan, kita sepak bola dulu cuma menonton begitu-begitu doang. Sekarang, giliran udah mau dirubah. Ada aja yang nyinyir, gak suka, yang sok tahu bola, tiba-tiba mengatakan A, B, C, ini, itu. Yang tidak ngerti sama sekali. Yang tidak ngerti proses bola sebenarnya tuh di Indonesia tuh harus diolah seperti apa sih sebenarnya. Itu loh, yang dia nggak paham. Bingung kayak gimana guys tentangnya orangnya. Aduh, bagian media ngapain sih ngadilin orang-orang yang kayak gini, yang hanya memperkeruh suasana. Harusnya media itu tuh jangan mengundang orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti Henry Satrio ini, orang-orang seperti Towel, tidak perlu diundang lagi. Hanya membuat keresahan di negeri ini. Hanya membuat para pemain kita itu down. Ini bukan sebuah motivasi bagi mereka. Kalau pikiran kita hanyalah trofi juara, kapan mau maju sepak bola ini? Apapun yang dihasilkan oleh para pemain timnas kita harus memberikan apresiasi. Kita bisa menang melawan negara yang mungkin dari awal kita tidak pernah berpikir kalau mereka bisa menang. Itu harus diberikan apresiasi. Bisa lolos sampai ke babak semifinal, harus memberikan apresiasi. Bisa ikut kualifikasi atau babak playoff Olimpiade, itu merupakan sebuah prestasi. Lalu kemudian selama ini, ketika PSSI masih hancur berantakan, amburadul, kemanakah kalian? Kok mingkem saja? Kok diam saja? Apakah mulut kalian ini sudah ditutup dengan cuan? Ataukah seperti apa? Tetapi sekarang Indonesia sudah mulai menunjukkan prestasinya yang sangat bagus. Walaupun belum ada piala, Anda mulai koar-koar, mulai omong kosong, seolah-olah Anda paling mengerti tentang sepak bola. Ini sangat menjijikan sekali, sangat memalukan sekali. Prestasi itu apa sih menurutnya? prestasi itu Menang pertandingan atau juara? prestasi itu peningkat. Sumpah ya, gemes aku. Gatel pengen nyetit sini video. Sama bang. Nonton video ini lewat. Mbak. Ini pertanyaan gimana ya? Aduh,
Gemes. Emang, ya Allah, gimana ya? Emang terus kalau pertandingan sepak bola itu tanding langsung menang. Mau juara liga itu juga harus, kan ada klasemen-klasemennya ya. Betul. Ini lawan ini, nanti juaranya tanding sama ini. Dia menang aja ya, itu sudah prestasi. Walaupun nggak nyampe nanti di topnya final. Apalagi ini sekelas Asia, berapa tim kesebelasan di negara Asia yang udah dikalahkan Indonesia, itu juga prestasi. Kok lebih pintar Artinya sih kan mbaknya ya? menang sampai ke semifinal, itu artinya sudah melampaui pertandingan-pertandingan yang dimenangkan oleh Indonesia. Gitu loh. Emang terus sekali tanding langsung menang jadi juara? Kalau Ya, enggak Indonesia timnasnya nggak punya prestasi, dari awal-awal sudah pulang kandang, nggak Betul. mungkin nyampe final, semifinal, sampai ngiler, nggak Sampai mungkin ngiler. Pak. Itu artinya Indonesia sudah berprestasi, sudah ngalahin berapa negara, Korea kalah, Australia kalah, sampai ke semifinal itu sudah prestasi. Emang terus sekali main, sekali tanding langsung menang Mbak tropi. Gimana? Apalagi nanti kalau kualifikasi Piala Dunia, kan harus ngalahin ini, timnas ini, ngalahin timnas dari negara ini. Nggak langsung menang Mbak tropi, Pak. Prosesnya panjang. Masya Allah. Gemes. Gemes, dengar tuh Henry Satrio. Kau harus belajar banyak dari si Mbak ini. Si Mbak ini kok lebih memahami tentang prestasi itu seperti apa. Jangan-jangan Anda ini tidak pernah merasakan tentang sekolah ya. Sekolah tuh kalau misalnya Anda sudah bisa membaca, apakah itu bukan sebuah prestasi? Atau harus ditunjukkan bahwa saya ini juara 1, baru dikatakan itu prestasi? Kan tidak. Mencari anak Indonesia yang ada di luar negeri. Saya kasih pertanyaan bola boleh nggak? Boleh, boleh. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Tidak persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai. Artinya naturalisasi tidak otomatis. Bukan. Kita bicara profesional dulu. Sekarang saya tanya, sebentar. Naturalisasi kenapa? Karena dia punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Bung Toel, saya mau tanya dulu. Kalau saya sama Bung Toel, Erika jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Bung Toel, Artinya naturalisasi tidak menghabiskan saya mau pemain tanya lokal. dulu. Iya. Kita bicara amatir atau profesional? Profesional. Kalau profesional, Hakikat naturalisasi apa bang? dengar dulu, Bung Toel. Pemilihan Seorang kualitasnya. pemain, pemain bicara internasional nih, dia paling takut kalau cedera. Karena begitu dia dicadangkan, maka yang replace dia bisa aja merebut posisi dia. Bang boleh. Kita ada naturalisasi. Ini langsung ditanggapi oleh Hernando Ari ya. Virus Margono, mungkin kamu melihat pertanyaan seperti apa sih? Ada rasa gentar atau nggak ada, biasa aja. Ya nanti sama-sama belajar lah mas, istilahnya gitu. Dan Martin Paes sangat suportif menurut saya, karena dia kemarin waktu saya sempat ada player of the match itu, dia mengomentari di kolom komentar, jadi kayak saling mensupport lah satu sama lain. Walaupun kita belum ketemu ya, jadi saya sangat senang dan welcome kalau dia datang. Hernando Ari saja welcome dengan kedatangan Martin Paes, tidak mempersoalkan, malah itu bagus untuk dia supaya dia bisa belajar dari Martin Paes. Tetapi si Tovel, dia merasa ragu, dia merasa takut. Orang ini sepertinya takut sama bayangannya sendiri. Ya, itu adalah si Tovel, manusia penghambat sepak bola Indonesia. Selama kau masih ngeributin Sintayong, selama itu juga aku bakal tetap muncul dengan semua statementku sendiri. Hajar bang. Barusan statementmu bilang berterima kasih dengan klub, berterima kasih sama segala macam. Itu bukan urusan pelatih. Untuk apa? Ada federasi, ada manajer. Untuk apa pelatih? Kau yang membuat itu jadi ribet. Hal sederhana seperti ini, kau yang membuat jadi ribet, Bung Toel. Gara-gara kau, jadi ada istilah harus berterima kasih ini segala.
Dulu-dulu enggak, dulu-dulu pelatih nggak ada yang gue ributin. Kau terlalu banyak bicara pada akhirnya. Emosimu tinggi karena kau sudah tidak tahu harus ngeluarin statement seperti apa lagi. Kau cari-cari kesalahan segala macam. Jelek, buruk kok pada akhirnya. Sampai kapanpun, kalau kau masih ngeributin Sintayong, sampai kapanpun kau ngeributin timnas Indonesia, Sintayong dan lain-lain, aku juga bakal tetap ada muncul di semua video statementnya. Tenang, banyak waktu Bung Toel. Tenang. Tenang, banyak waktu. Hal seperti itu. Klub happy, pemainnya dipanggil berprestasi. Udah itu aja. Gak harus ribet semua segala macam. Terima kasih semua segala macam. Itu bukan tugas pelatih. Pelatih itu tugasnya membangun tim jadi baik. Cuman itu tugasnya. Makanya kau walaupun kau bilang kau punya ilmu kepelatihan segala macam, tapi kau nggak ngerti karena kau nggak tahu. Kau cuma tahu tulisan, kau cuma tahu statistik, analisa segala macam di lapangan. Kau nggak tahu apa-apa, nol kok. Bicara yang banyak. Ya, punya ilmu kepelatihan belum tentu dia bisa melatih sebuah negara atau sebuah klub ya. Buktinya si Tovel ini belum pernah melatih sebuah klub. Dia hanya melatih bibirnya dia, melatih mulutnya dia, supaya bisa bawel terus. Ya. Dan saya juga pastikan selama Tovel Anda masih bacot tentang timnas Indonesia dan juga Coach Sintayong, selama itu pula saya akan tetap ngebacot kepada Anda dan juga kroni-kroni Anda. Tahu kan siapa kroni Anda? Kakek Anjasmara, Henry Satrio, M. Tahir, yang merupakan mantan pemain Barcelona. Betul, betul ya? Open, ya. Apa sih agenda kalian buat orang yang nggak suka STY, buat orang yang nggak suka progres tim ini? Ayolah, buka aja. Kalau emang, soalnya gini, gue yakin nggak mungkin nggak ada agenda di balik lu pengen STY turun, lu pengen timnas ini drop. Kalau nggak selebihnya tadi kita ngobrol, kayaknya cuman buat popularitas doang. Enggak. Gue yakin orang-orang yang ngomong itu udah punya popularitas yang cukup tinggi. Udah yakin lah kalau popularitas. Cuman apa sih agenda lu? Apa yang lu pengen dari timnas ini drop? Apa yang lu pengen dari timnas ini pelatihnya ganti? Apa yang lu pengen gitu? Kita belum lupa kok. Gue bukan orang yang suka nonton timnas banget. Gue masih inget fase kita tuh hanya nggak kalah sama Malaysia. Fase kita hanya AFF, fase kita jangan kalah sama Vietnam, kita udah seneng. Lawan Singapura kesulitan. Lawan Singapura kesulitan. Gue masih ingat fase itu kayak just like yesterday gitu. Baru banget gue rasanya. Cuman sekarang fase kita worldwide, kita ngelawan tim dari CAF, ngalahinnya Korsel gitu loh. Nggak ada dalam bayangan ya. Itu lu nggak lihat. Itu lu nggak fokus sama itunya. Jadi buat gue, ayo buka aja deh. Apa agenda lu? Itu gue pengen tahu. Buka aja deh. Apa sih agenda lu? Ya, saya kira sebuah pertanyaan yang wajar. Apa sih agendanya si Tovel ini? Apa sih agendanya si kakek Anjasmara ini? Apa sih agendanya si Henry Satrio ini? Kok bawel sekali sama timnas Indonesia? Kok bawel sekali sama Coach Sintayong? Mau cari apa sih Anda ini? Baik teman-teman, saya kira teman-teman mungkin punya pandangan tersendiri terkait dengan video-video yang saya tampilkan. Silahkan menulisnya di bawah kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.